Ada dua ya. Juga jangan disalahkan, padahal ada empat. Pertama, istiqamah sebenarnya ada empat. Pertama, istiqamatul bilisan, lidahnya terus-terusan, amalannya dibaca terus. Jadi Nabi kita dalam hadisnya, ahabul a'mal ilallah adwamha wa in qalla. Jadi Nabi dalam hadisnya ahabul a'mal ilallah adwamha wa in qalla. Sebaik-baik amalan kepada Allah atau sebaik-baik bacaan kepada Allah adwamha, yang dilakukan secara istiqamah, wa in qalla, sekalipun amalannya sedikit tapi terus-terusan itu jarang. Sebaik-baik amal di sisi Allah kata 1000 kali, 2 hari hampir. Yang paling baik amalan bagi kita hanya surah Fatihah. Nah, kemudian yang kedua, al istiqamatu bidan, istiqamah dengan hati. Ini terbagi ada dua. Pertama, istiqamah dengan lidah. Yang kedua, istiqamah dengan hati. Apa ini maksud istiqamah dengan hati? Jadi Al-Quran menerangkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah Allah, maka sesungguhnya mengingat Allah sangat memberikan manfaat bagi mereka-mereka yang beriman. Jadi kalau menurut Al-Quran, kapan waktunya? Di dalam Al-Habib Tuhan mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Hanya habis subuh lawan malam hari. Nah, walaupun sebentar tapi terus-terusan. Caranya kalau menurut saya Qadir jalanin. Tadi kan kita sama-sama membaca wirdul khususiyah. Itu peninggalan al-mahmud raja nangarab di batil. Aku ini memalak. Mulai dulu sampai sekarang berapa kali ganti, dulu ini sampai melakukan tarikat zamannya jadi makin ganti aja, kita berdasar ini peninggalan dari si Abdul Qadir Jilani. Caranya kalau mau di situ lah, nah hendak singkat maksud fadzakir, ingatlah kejatuhan sesungguhnya mengingat Allah sangat memberikan manfaat dengan zikir rukuk. Zikir rukuk itu dilakukan habis sembahyang, walau hanya sebentar, pejamkan mata, tutup mulut, di hati Allah Allah. Zikir rukuk maknanya terserah kita aja hendak lawas, terserah kita hendak sejumat, terserah kita cuma terus rutin.
Istiqamah ngarannya tuh istiqamah bikinan, apalagi kalau sampai hilang akal basariah nih, akan memikirkan dunia hilang misalnya lah, sampai terasa kenikmatan kesejukan mengingatnya, sampai kepercayaan ada hanya Allah, keyakinan ada hanya Allah, bersama perasaan bersama Allah, pandangan ada hanya ini. Orang termasuk kategori arifillah sudah. Artinya keimanannya kada terinding, keyakinannya kada terinding, perasaannya kada terinding, musyahadahnya juga kan ini termasuk orang arifillah. Satu kali nafas yang keluar masuk mana lebih baik daripada berapa ribu orang yang awam kebaikannya lah. Nah, dan menghapus segala dosa. Nah, ini cara istiqamah bil jinan dikirokop tuh. Berana sebentar penjamak mata perlu juga dilatih juga sejanak. Kan dilatih-latih setayu-tayunya kan. Lalu ilmukan bermanfaat sampai kalau perlu terasa kesejukan kenikmatan mengingat Allah, sampai kepercayaan ada hanya Allah, keyakinan ada hanya Allah, perasaan bersama Allah, terakhir pandangan atau telisut atau musyahadah ada hanya Allah. Hanya berdoa, barangnya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, yang panjang-panjang doa. Nah, ianya manfaat dari nikmat Allah, karena ini sangat memberikan manfaat lawan kita nambah iman. Nah, ini cara zikir yang bermanfaat lawan kita nambah iman lah. Nyaranya istiqamah bilisan. Kalau Al-Quran menerangkan pagi sesudah subuh atau malam hari, itu yang dimaksud dalam Quran, wasbir nafsaka, tanamkanlah kesabaran, jangan memikirkan gawiannya, jangan mikir harta. Ya bin nafsaka ma'alladzina yad'una, sebagai mereka dahulu para nabi-nabi lah, yad'una rabbahum, mereka menghadap lawan Tuhan, bil ghadati wal asyi, ghadat itu pagi, asyi itu sore atau malam. Jadi asyi sama yang berarti wala ta'du ainaika, jangan mata ke kanan. Ya nah Allah melihat ya Allah menjauh. Lalu tutup ya di mana keyakinan, perasaan, pandangan, karena wala ta'du ainaika, jangan mata ke kanan. Wala tuti man aghfana, jangan juga keingatan orang yang bisa melupakan. Orang bisa melupakan kita bisa juga ingat pacaran, kayak pacaran. Lagi senang. Umpamanya bisa terjadi atau apa orang selain dari itu loh, dari mobil kah diinjam orang apa kalah, nah berusaha kayak apa sebanyak masuk ke dalam pikiran benar. Ketenangan dikatakan wala tutiman apa karena amru protokol, kalau katakan itu ya Tuhan, apakah kamu berlipatan kalau ada terkendali sehingga imannya terdinding, keyakinan terdinding, perasaan terdinding, pandangan terdinding. Akibat terdinding ini bahayanya juga ranjanang tena diangkinang, atau diangkinang di alam sebelah itu pada kinang kinang, bahayanya kan di alam kinang. Itu yang dikatakan mangkana bihaji akma, ada ayat kan mangkananya. Ya nejar Tuhan mangkana bihaji akma wa bil akhirati akma wa adallu sabilan. Barang siapa di dalam dunia ini akma, amani artinya buta hati, kada ada ingat ngelalon Tuhan. Bahwa bil akhirat ya mak, di dalam akhirat lebih buta nih.
wa adallu sabila, dan sesat menuju jalan. Itu yang kita khawatirkan. Jadi penting ingat Allah lah. Nah ini dikatakan istiqamah bil jinan. Ini supaya kita jangan rugi. Kita kan membicarakan tadi yaumul hasarah, hari kerugian, wa yaumun nadamah, hari penyesalan. Penyesalan di sana kan ada artinya. Kalau penyesalan dunia cepat kau aja kita kembali. Tapi kalau di sana kalau kau lagi, karena di kalamat ini terus sampai hukumnya minta taubat tertutup ada kawan lagi. Dia anak medakkan harta di dunia dan akhirat kada payu lagi. Kecuali ahli waris mengganang kita di dunia ini bersedekah. Nah, diunjuk misalnya ke bangunan masjid, pesantren, dihadiahkan pahalanya pong lawan ditanam di kubur sah dan bermanfaat juga. Nah kayak itu ini keganangan, ini bisa kata keganangan. Sadih. Ini habis mengenai istiqamah bil jinan. Nah, yang terakhir ini yang hebat nih. Ahdul misak bi alamil arwah. Kembali kita mengambil perjanjian pada alam arwah. Ini yang terakhir dari istiqamah yang perlu kita lakukan. Habis kayak apa? Yang dimaksud ahdul misak bi alamil arwah, mengambil perjanjian pada alam arwah. Ini alam arwah ini alam sebelum ada alam semesta. Namanya alam arwah. Siapa sih bapak segala ruh? Nah lihat hadis Nabi, jadi jangan Nabi kita anak Abu Arwah, Pak Adamu Abul Basar. Itu nah kita lihat. Jadi dasarnya kita dari Al-Quran dan hadis. Jadi yakin amalkan. Menjar guru dia pendapat itu kan pendapat yang Muhammad kita aja. Jadi jangan Nabi anak Abul Arwah. Aku bapak segala roh. Semalam sudah jelaskan dimaksud dengan anak Muhammad nih. Abul Arwah pun juga Muhammad. Nah, ada Muhammad nang ini nang pertama anak ini sudah diangkat Nabi kita jadi Rasul. Nah, ini Muhammad Zahir jarang hari Zahir ke dunia sudah diangkat menjadi Rasul. Yang dimaksud anak di sini. Abul Arwah Muhammad II. Ini Nabi belum dilahirkan, dunianya belum ada. Nah ini Muhammad batin jarang bahari. Kalau Muhammad batin Nabi belum dilahirkan, belum juga diangkat jadi Rasul. Nah lihat kita ambil perjanjian pada alam arwah, kembali kita kepada alam arwah, hubungkan diri kita kepada Nabi. Ya kan? Nah, jadi kembali sini bukan diri kepada Nabi. Bapaknya Nabi kita, Nabi kita ada juga ruh-ruh yang ada nih. Kenapa jarum terbagi ada yang kafir, ada Islam, memang kehendak Tuhan kayak itu. Ada kawai Nabi sendiri pun pada marina beliau Abu Thalib ya. Kan betapa marina beliau Abu Thalib melihat Nabi setelah meninggal bunda Nabi kita ya. Sedang Nabi kita mengajak Abu Thalib supaya beriman, sampai di akhir ayatnya ada ucapan dua kalimat, turun ayat innaka la tahdi man ahbabta, kan ayatnya.
Ini ayatnya. Innaka la tahdi man ahbata. Ini lamnya kayaknya ini salah Quran lamnya la tahdi lah. Innaka la tahdi man ahbata walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk orang engkau cintai. Betapa cintanya Nabi Madinah beliau Abu Talib pernah melihara Nabi kita, melihara orang ingin mengganggu Nabi kita. Abu Talib salah satunya. Kata Allah Nabi berikan hidayah petunjuk. Walakin Allah, akan tetapinya Allah yahdi man yasha, memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Nah kita berkumpul di sini, ini hidayah Tuhan kita sebujurnya. Banyak aja nak tahu malah bersyukur kita kalau menggunakan anugerah Tuhan nih kepada jalan yang diridainya. Nah jadi arti aktul misak bil alim arwah, kita ambil perjanjian kita kepada alam arwah, kembali kita hubungkan diri kepada Nabi kita, karena pada hakikat bahwa diri kita ini pada hakikat ada hubungan dengan Nabi. Dari situ diperintahkan kita iklam dan iklam anna ma'rifatan nafsi amrun muhimun. Ketahuilah olehmu sesungguhnya mengenal diri ini amrun muhimun, perkara yang penting. Jangan dimakani ditukarkan baju tarus. Bagus saja kada salah. Yang kenang kita jadi guru ajaran karena kita perkirakan belelawas di sana. Dunia ini lawas lah. Paling lawasnya 100 tahun, tapi alhamdulillah cinta 86 umurnya. Al-Mu'alim Syukur kan 90 nih. Aku nih parak bang 79 parak lah. Mangga bisa kada lawas lagi juga. Ini tangga juga. Sungguhnya mengenal sebenar-benar diri perkara yang penting. Benar-benar diri kita menurut Nabi bukan menurut pendapat. Min nuri Muhammad. Benar-benar diri kita menurut Nabi daripada Nur Muhammad. Jadi Muhammad Rajana telah diri dikatakan Nabi dari Nur Muhammad. Hak kita harus mempercayai, jangan sampai ragu. Amunya kada percaya, jangan kamari lagi sini. Kalau Muhammad Rajana di sini, belanja mobil nah. Maka penan dua sini kada menggawi kam. Pernah kita acuh tak acuh. Haro kadi heran sini 2 raja kam di kancing lawang. Maka benyamuk bati-bati badi. Masih sunyi pala. Nah ini sudah jadi kampung gitu. Orang tadi mendidik. Coba di sini didik kam pada bubar medis. Tapi orang keduanya di sini kan bertigaan jadi. Habis sehari 4 sekali jam 4. Torpes lapis sekali 4 ampih. Apa di mama sini. Nah ini orang bahari melajari. Ada kon di panjang bahari nah tugul orang. Nah jadi harus kita percaya sampai ragu. Kalau ingin baik lawan mulia karena nur ngaran Tuhan. Semua ngaran Tuhan baik. Muhammad ngaran Nabi ngaran yang mulia di sisi Tuhan, di sisi para malaikat, di sisi kita sebagai umatnya. Tujuan mempercayai ini itu supaya diri baik lawan mulia banyak ini juga dalam lawan rasakan demi itu aja kan kadang alih nih. Nah ini ngarannya aktul misak di alamil perjanjian kita kembali kepada arwah. Terjanji kita kembali kepada asal kejadian diri. Asal kejadian diri kan Tuhan Nabi nih. Itu ngaran Tuhan bahasa kita Tuhan itu bahasa kita kalau nur ngaran Tuhan.
Kembali kepada asal kejadian diri kita lawan diri Tuhan dan lawan diri Nabi, supaya diri kita baik lawan mulia, supaya kita kembali sampai ke hadirat di Tuhan, diterima dengan rahmat, dan supaya kita jangan menyesal. Ini namanya ahdul misakti alami arwah. Ambil perjanjian kita kada tahu bahwa kita berjanji, ada dalam Al-Quran. Kalau bala dengan lahan kau alastu birabbikum. Nah, ini ayat ini ayat alastu birabbikum. Apakah aku bukan Tuhanmu? Nang dihetop sidin tu ya alam arwah. Jabana banar nur Muhammad nang dihetop oleh Tuhan ya Nur Muhammad. Ya diri kita lo sebenarnya itu apa aja kita balik kolu. Mereka menjawab bala ya. Nah kita kembali mengambil perjanjian kepada asal diri. Asal diri kita ada orang diri Tuhan Nabi. Allah dari kerajaan di mana wan bersuara lawan kita di dalam diri juga. Di dalam diri ini ayah apa nyawa kadang dah itu ya, tapi itu enak belakatan itu. Kenapa kembali kepada akal insan sendiri anak kembali ke sini nah. Manusia itu tempat aku berrahasia, dan aku rahasianya tapi salah ada tak bisa. Jadi guru jana nyawa kadang aku terpaksa kalau lu bilang enggak itu, karena kita kadang mau hidup tanpa dihidupkan kan, kadang melihat tanpa dilihatkan gitu. Nah ini maksud insan usir. Nakaya teh lan banyu jago dan contoh jadi mencontoh kita supaya paham nih. Ujar banyu nih teh apa nyoka dondak abajar teh kata kamu ngelak edik pun jadi warna jangan membedakan non banyu nih padanya asal sama kapas menang. Nah ini kapas menang kapasun pamakan Tuhan benar tuh dia pamakan Nur Muhammad lihat kitabul asrar kain pamakan dalam Adam katanya Adam pada jahirnya kan, tapi kada benang lah kita di penahan benang tuh nah jangan Adam balawasan Adamnya dicat orang di luar macam-macam benang kan. Kita Nur Muhammad rahasia benang apa ya udah apa ini wujud rahasianya ini ngarannya ahdul misakti alami arwah. Kembali kita kepada perjanjian kita bahwa diri kita ada mohon dari Tuhan diri Nabi bahasa Nabi ya Nur Muhammad. Makanya aku puas dulu lah puas ada pensiunan orang kepala kantor agama tahun guru silahkan Tuhan orang meninggal sudah Tuhan pada orang di masjid cokan tatah nih orang cokan tatahnya kan apa bahari guru jar salah mulai bahari guru sampai ini enggak orang nyambat kan Nur Muhammad tadi dibaca Nur Muhammadin nah ada dibaca Nur Muhammadin kenapa gurunya inilah yang dimaksudkan matikan dirimu sebelum kamu mati. Ini yang kembali kepada perjanjian awal kita kembali kepada perjanjian matikan dirimu sebelum mati. Ini
ini di alam hakikat, alam sebelum ada alam semesta. Malaikat belum ada, manusia belum ada, alam belum ada. Ya kan ada nahu, ada sorok asal, malam kan ada, siang kan ada, hitungan kan ada. Sebelum ada alam semesta, ada nahu, ada soroknya, ada manusia. Jadi ini nahu bahasa alam hakikat ngaranya, nah ini alam hakikat, alam sebenarnya ini ngaranya. Ya ahdul misak kembali kita ke perjanjian awal kita meyakini merasakan bahwa diri kelihatan tanah pina pina cerah lah, tanah hati lah pikiran tenang lah. Ini janak muda aja dah. Bisa terjadi, tapi jangan kita tahu, penting rasakan, yakini bahwa diri nur. Nah ini yang dikatakan iklam anna ma'rifatan nafsu amrun. Sesungguhnya mengenal diri itu sangat penting, karena ini membawa kita terlepas dari penyesalan, terlepas dari apa tadi pulang kerugian pada hari kiamat. Karena jadi alastu birabbikum, apakah ujar Tuhan aku butuhan kamu? Kalau ini kita menjawab nih bala ya gipun gitu ya Allah. Sahidna, kami menyaksikan, kita menyaksikan bahwa diri kita pada hakikat memang ada hubungan lawan Tuhan lawan. Ini caranya juga jangan kadang alih rajin makaram di Nur Muhammad penjajidin itu istilah bahasa Koreanya, rajin di makaram menjadi undani yang dibati-bati mulai bahaya sampai ini makaram di Nur Muhammad aja banyak orang datang ke sini, kalau sini hitung isin mulai pagi sampai sore, hitung ingat 8 si grup ya, ada 62 satu grup tuh, nah ada semua B satu grup 56 grup kan, anda tahu apa masalah yang ditakunakan kada tahu, undani kada tahu masalah pertanyakan bila nanya si Nur Muhammad, nah ya Allah pada tahu apa jin dan ada mana ihan manusia kana aja dilajir juga singgah, tapi kedemampan aku nih kamu karena aku minta dakwah, kadang minta jadi kayak itu dakwah menyampaikan. Nah habis sudah ini dikatakan ahdul misak fi alami, ambillah perjanjian kita kepada alam arwah, kembali kepada asal kejadian diri kita menurut Nabi pada hakikat daripada nur. Bapak segala ruh adalah Nabi kita Muhammad. Ma'alim syukur melarang yang ada empat-empatan lah sudah sampaikan. Jadi itu keyakinan seseorang, perasaan seseorang, jangan diganggu gugat. Itu anugerah Tuhan kepada seseorang. Yang kada boleh lagi, kada ada ikatan lagi, karena itu kada boleh taklid. Kita ini hanya sekadar menjelaskan aja lah. Nah habis sudahlah sambungannya dari yang kita ajarkan Muhammad. Nomor 2, Sayyidina Mu'az bin Jabal menanyakan kepada Nabi, hai Rasulullah, beri kabar dari ayat yauma yumpahu bisyur fatatuna afwaja. Artinya pada hari ditiupnya terompet oleh Israfil, malaikat datang berduyun-duyun. Nabi menangis, kemudian mengatakan, hai Mu'az, ini perkara yang besar. Jadi kita ambil kesimpulan aja. Di dalam Al-Quran Allah berfirman,
Wa uridu ala rabbika shaffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah wa za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Suratul Kahfi. Wa uridu, mereka dihadapkan kepada Tuhan setelah disebut kalane padang mahsyar pada waktu itu ngomong jajak hari itu namanya hari pembalasan. Mereka dihadapkan kepada Tuhan sopa ajar, ada 6 bersabda berbaris-baris menghadap Tuhan. Siapa mereka itu? Ini orang mendapat syafaat Nabi, ini orang bakalan mendapat rahmat. Tapi siapa mereka itu? Aku sabdang paling belakang aja ya, kamu dulu. Lihat di ayat ini, aku cakapnya kadilah jadi malam, coba kita juga. Sini itu dasar alim. Tanah kawan alhamdulillah jangan alam dibati-bati itu panuku kesana kamari lah. Jadi mereka laqad jitumuna, mereka nang datang Tuhan kepada kami nang dalam keadaan sopa berbaris-baris. Ya karena ada nang kayak dihalau aji anu apa kami dihalau kada karuan no. Maka 40 tahun di sana wasai. Ini nang kisah kena sesat nih. Siapa sih mereka nang datang kepada kami Tuhan nang dalam keadaan bersab-sab berbaris-baris kama khalaqnakum. Mereka nang datang kepada kami nang dalam keadaan berbaris-baris awal bentuknya awal sama ya awal bentuk kejadian Nur Muhammad. Awal bentuk kejadian kita bunga seakan bercahaya ya. Kemasukan dunia lebih nak ada karuannya potong lagi. Memangnya benar kayak itu panjir gujana. Nah, awal malah macam benar di kita. Baca antum Allah nada. Bahkan mereka menyangka bahwa tidak ada perjanjian. Kita punya perjanjian. Perjanjian kita kembali kepada alam arah. Bapaknya siapa? Apakah ada Muhammad lah? Hubungkan bapak kita yang diutus untuk jadi rahmat supaya kita ini mendapat sah. Nah kayak itu caranya. Ini hanya keyakinan para sana. Jangan gutak aja. Jangan melihat manfaat karena ini sudah ibadah. Dari ibadah tuh diam tapi ibadahnya lebih abdul dari segala musyahadah daripada zikir. Dan lebih abdul daripada selawat yang berhubung suara di dalam surah ini. Kalau Imam Jumat nih hafal kan sabis. Nah aku kan jadi imam tapi ingetan lagi kan. Awas jadi imam apa mangga ya Al-Quran nah. Nah, Fadzakir innama anta semuanya lain saja. Laisa alaihim musaitir lah ini jannah. Fadzakir maka ingatlah. Nyadar Tuhan. Innama anta mudzakir. Hanya saja engkau, siapa ini maksud kau? Muhammad, mudzakir yang sangat mengingat.
Jadi ingat Nabi sama ingat Tuhan. Karena innama anta mujak. Karena Nabi ada mujakir we, jangan gede-gede aja. Mujakir, Muhammad mujakir kan ini. Karena Nabi seperti hadis Rasulullah ada mujakir. Nah, jadi bila kita hubungan Nabi, kita termasuk golongan zikir sudah. Lawan salawat. Kenapa Muhammad salawatnya adalah Allahumma sholli ala mujakir adalah innama anta engkau Muhammad mujakir orang sana. Nah kita disuruh menghubungkan Nabi semasuk kita masuk orang ingat langsung aja lah biarlah supaya keyakinan kada tending perasaan kada tending pandangan juga kada teh kita sebagai yang menyesal. Nah jadi pacakir innama anta sambungannya lagi dapat innama anta mujakir lah alaihim, janganlah kamu menjadi orang seseorang dengan orang cintai siapa yang kita cintai. Selain Nabi aja, bila kita lihat Nabi menjakir kita nih, menjakir ke jauh, menjakir jangan. Muhammad engkau nak menjakir kita bang. Kalau Nabi kita masuk kita orang yang menjakir, bujur-bujur ingat juga. Nah, untuk mendapatkan kemuliaan dan kebesaran, coba lihat di Burdah. Ansub ila jati, ini dia Burdahnya. Ansub ila jati. Nah, lihat ini kalimatnya lihati. Ya gitulah. Nah ini hubungkan dirimu ila jati kepada dirinya. Disapa jadi Muhammad. Nah, ya kan? Masih tamin sarapin juga kamu ingin mendapat kemuliaan. Kita bila nyahut kita bukan dinamik termasuk mujakir kita nih. Dan jangan ragu. Lansupila qadri, hubungan dirimu dengan kebesaran Nabi di situ kan. Jika kamu ingin mendapat hanyar wabita tarqa, ini wabita, nah kayaknya tulisannya nah. Malam-malam tarqa naik kita kepada naik ke hadrat diri Tuhan lama ini hadrat diri Tuhan. Kenapa dia pagat? Itu nah naik ke hadrat diri Tuhan, ini naik teraki ke hadrat diri Tuhan, ke hadrat diri Nabi. Nah naik ke sana dapat pangkat kita tuh naik yang madang guru lambat. Nah jadi bisa tarqa malam-malam taraki kita. Tarak itu naik ke hadrat Tuhan, lawan ke hadratnya sebagai diri kita baik lawannya sebagai kita kadang menyesal di hari supaya kita selamat pada hari kiamat, supaya kita kena bersap-sap nama hadap Tuhan lah dan sampai mendapat rahmat dan dosa sampai di sini. Karena kita selalu melihat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena mereka saya di salatul mustaqim salatul ladzina ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya Allah alaihi wasallam ma sanna qadana bil umur kulliha. Ajina min dunya rabbana atina fid dunya la hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillah.